Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, dari pagi hingga saat malam ini. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami secara pribadi. Urapilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius 1 ayat 1-17. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Matius pasal 1 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin mempresentasikan sesuatu tentang diri kita, biasanya kita akan menyampaikan yang bagus-bagus dan menutupi hal-hal yang kita rasa tidak memberi kesan yang baik. Kecenderungan kita adalah menyembunyikan hal-hal yang mengganggu keindahan sebuah presentasi. Tapi bila kita perhatikan dengan cermat, Matius pasal 1 ayat 1-17 ini, kita akan kaget saudara, karena hal-hal yang terdengar sebagai aib malah ditunjukkan dengan nyata-nyata di sini. Idealnya saudara, silsilah Tuhan Yesus terdiri dari orang-orang yang sempurna cara hidupnya, supaya kesempurnaan Kristus itu semakin indah. Tapi dalam teks ini saudara, kita membaca hal yang berbeda. Teks Matius 1 ayat 1-17 berbicara apa adanya, objektif, dan tidak menyembunyikan sesuatu. Pertama kita perhatikan di sini saudara, 4 wanita dalam teks ini, yaitu Tamar, Rahab, Rut, dan istri Uria, yaitu Betsheba. Tamar, Rahab, dan Rut adalah bukan orang dari bangsa Israel. Selain itu saudara, Tamar melahirkan anak-anak dari ayah mertuanya sendiri. Rahab adalah mantan pelacur. Rut berasal dari keturunan Moab, yang dalam perjanjian lama ada ayat yang menyebutkan agar keturunan Moab tidak boleh masuk jemaat Tuhan hingga keturunan yang ke-10. Lalu istri Uria saudara, yaitu Betsheba, punya skandal dengan Raja Daud. Yang kedua saudara, kita perhatikan lagi secara adil, bahwa sebenarnya bukan hanya 4 orang wanita ini yang semata menjadi perhatian kita. Tapi kita lihat di sini juga para prianya. Mulai dari Abraham. Abraham tidak luput dari kesalahan. Ia mengambil Hagar budaknya karena meragukan janji Tuhan. Kemudian Yehuda, mertua dari Tamar. Lalu Raja Daud yang mengambil istri Uria. Para pria dalam teks ini tidak luput dari dosa. Silsilah ini saudara, kalau direnungkan, terasa memalukan untuk dijadikan silsilah dari Kristus yang sempurna. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Di balik silsilah ini, ada makna firman Tuhan yang begitu dalam bagi kita. Makna itu adalah, yang pertama, Tuhan mengasihi semua manusia yang berdosa. Yang kedua, Tuhan mengasihi semua orang dari segala bangsa. Bukan hanya bangsa Israel yang dikasihinya, tapi semua manusia ciptaannya. Yang ketiga, saudara, Tuhan hadir dalam ketidaksempurnaan manusia untuk menyatakan kesempurnaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Roma 3 ayat 23-24 tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih,
apa yang seharusnya menjadi respon kita terhadap makna dan kebenaran firman Tuhan ini? Respon kita hendaknya adalah yang pertama, jangan merasa bahwa tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengalami pengampunan Tuhan. Saudara dan saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Setiap dosa dan kesalahan kita, sebesar apapun itu, akan diampuni oleh Tuhan. Mari bertobat saudara, tinggalkan dosa, datang kepada Tuhan, dan terimalah kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, milikilah harapan di dalam Tuhan Yesus, karena masih ada harapan dalam kehidupan kita. Ketidaksempurnaan kita disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Kita dijadikan ciptaan yang baru dan mulia dalam pandangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu pertama Advent ini, kita mengingat kembali dan memahami bahwa ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yang berdosa memiliki harapan oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar atas manusia ciptaannya. Ia telah datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Setiap kita, saudara dan saya, memiliki harapan akan pengampunan dan kehidupan yang kekal oleh karena Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Betapa luar biasa kasih dan kesetiaan-Mu ya Tuhan kepada kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan-Mu. Tapi oleh karena kasih-Mu, Engkau melayakkan kami. Bahkan Engkau rela turun menjadi manusia sama seperti kami untuk menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Dalam ketidaksempurnaan kami, Engkau menyatakan kesempurnaan-Mu Tuhan. Dalam keberdosaan kami, Engkau menyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam firman-Mu dan setia kepadamu di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, supaya kami terus mengingat dan hidup di dalamnya. Malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami, berkati kami, berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkanlah kami kembali ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat diberkati, untuk kami pakai melayani dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.